Oh, selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat. Bolehkah buka kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan? Musik mengalun dengan lembut. Tuhan, ini bukan hanya sekedar pujian yang kami tahu, tetapi ini adalah nyanyian hati kami. Engkau Bapa yang mulia, Bapa yang kekal, kasih-Mu tiada duanya bagi kami. Engkau terima kami apa adanya. Engkau pulihkan kami. Dan karena kasih-Mu, kami memperoleh predikat menjadi seorang anak di hadapan Tuhan. Kasih-Mu sanggup menerima kami apa adanya. Kasih-Mu sanggup memulihkan kami. Kasih-Mu sanggup mengubah kambing menjadi domba. Segala perilaku dunia Tuhan ubah menjadi perilaku surga. Dan itu identitas kami, Tuhan. Mau kami sebagai orang yang percaya, Tuhan panggil untuk menjadi warga kerajaan surga. Dan kami tahu itu identitas kami. Dan kami perlu menunjukkan kepada dunia bahwa kami anak-anak Tuhan, kami warga kerajaan surga. Dan kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur Tuhan. Dan saatnya di dalam hadirat-Mu kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran yang tidak pernah berubah. Kebenaran yang dapat mengubah segala sesuatu. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Bolehkah sebelum duduk berikan tos kepada teman samping kiri kanan? Oke. Wow, ya. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ya. Shalom. Shalom. Yuk, silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa. Baik. Coba yang kabarnya luar biasa kasih begini. Asik. Oke, baik ya. Kita langsung buka Alkitab kita saat ini. Yuk kita buka kitab Injil Lukas. Saya setiap kali ketemu pelayanan, setiap kali ketemu kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, saya hanya ingin berkata bahwa bukan siapa pemberitanya yang terpenting. Yang terpenting adalah apa yang diberitakan. Amin. Amin. Saya sangat berbahagia kalau apa yang kita renungkan saat ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya kan? Itu yang terpenting. Dan firman Tuhan berkata orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, ia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Amin. Amin. Yuk kita buka kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-17. Kita akan belajar dari seorang yang dinomor duakan di dalam kebudayaan Yahudi. Orang yang dikesampingkan. Orang yang dianggap sekte. Tapi kalau kita melihat apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, ada 3 kali firman Tuhan menuliskan justru orang inilah yang memiliki the good attitude. Nah, itu yang menjadi tema kita. Mesia memberikan saya tema give thanks, tapi itu saya lihat sebagai satu attitude, ya kan? Ini ada nyambung sedikit, ya kan? Seperti itu. Lukas 17 ayat 11 bilang begini. Kita baca bergantian yuk. Saya baca ayat 11, kalian baca ayatnya ke-12 bergantian sampai ayatnya ke-19. Ke-10 orang kusta dalam perjalanannya ke
ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12, come on. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, mungkin dari kita sudah dapat gambaran ya. Siapakah yang saya bilang tadi sebagai orang yang dikesampingkan, orang yang dinomorduakan, orang yang tidak diperhitungkan oleh bangsanya sendiri. Siapakah dia? Seorang Samaria. Saya sempat membuka ensiklopedi, membuka beberapa referensi tentang Samaria. Sebenarnya Samaria ini adalah bagian dari Israel. Cuman waktu zaman kepemerintahan Raja Salomo, Israel itu kan terbagi menjadi 2. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara menamakan dirinya apa? Hah? Kerajaan selatan itu, bro. Jadi ada 2. Ada bangsa Yehuda dan ada bangsa Israel. Nah, Samaria ini ditarik dari keturunan Israel gitu. Mereka tetap keturunan Abraham. Mereka tetap keturunan Ishak. Mereka tetap percaya dan memegang Pentateuch atau hukum Taurat sebagai kitab suci mereka. Tetapi bedanya, mereka tidak percaya dan tidak memegang kitab para nabi seperti yang dipercayai oleh bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Bukan hanya itu saja, secara sejarah pun juga mereka sudah mulai berbeda. Dan pemahaman mereka tentang mendirikan bait suci itu berbeda dengan kalangan Israel pada umumnya. Dan Samaria ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan Israel, ya kan? Mereka seperti kayak apa ya? Kayak tidak saling tegur sapa. Dan umat Israel memandang mereka sebagai kalangan yang dikesampingkan. Itu Samaria. Tapi kalau kita melihat apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, saya melihat justru orang Samaria ini attitude-nya, sikapnya itu lebih baik dari kalangan Israel pada umumnya. Contohnya apa? Contohnya, kalau kalian buka di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya ke-25 sampai ke-37. Coba lihat sebentar saja, nggak usah dibaca. Di sana cerita tentang apa? Narasinya tentang apa? Tentang orang Samaria yang murah hati. Betul ya? Betul. Orang Samaria yang baik hati. Apa ceritanya di sana? Jadi ada seorang Yahudi yang dalam perjalanan, di dalam perjalanannya itu dia dibegal. Tahu dibegal ya? Jadi ada seorang penjahat menghampiri orang Yahudi itu, hartanya diambil, dia mungkin dipukulin, dibuat setengah mati sampai terkapar pingsan di pinggir jalan. Itu ya ceritanya ya.
Dan di dalam kondisi itu ada seorang imam yang lewat. Betul. Imam yang lewat melihat orang itu. Sesama Yahudi loh. Apa yang firman Tuhan tulis? Halo? Imam itu justru menghindar. Coba lihat. Saya kasih ilustrasinya begini. Kita kan punya pendeta tuh di gereja masing-masing tuh. Kalian kesusahan di jalan, pendeta lewat, cuma dibuang muka akang. Bagaimana perasaan? Hah? Sakit. Seperti itu yang diceritakan di dalam Lukas pasal yang ke-10. Ada dua imam yang lewat, tetapi tidak ada pertolongan yang diberikan oleh imam itu kepada seorang Yahudi yang lagi terkapar, yang lagi dalam kesusahan, yang lagi setengah mati. Betul ya? Tapi ada seorang asing, seorang yang sebenarnya tidak mesti dia memberikan pertolongan, karena mereka ini bermusuhan. Samaria dan Yahudi ini bermusuhan. Dia lewat, tetapi apa yang firman Tuhan cerita? Justru orang Samaria ini yang menolong orang Yahudi ini. Ya kan? Coba lihat. Baik mana attitude-nya? Seorang Samaria atau seorang Yahudi? Seorang imam? Seorang Samaria. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita buka Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-42. Ini gak apa-apa lah ya, gak usah terlalu serius ya, ntar kita guyon. Ini saya cuma kasih tahu, kasih yang inti-intinya dulu. Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-42. Di sana cerita tentang apa? Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kalau kalian baca narasi itu mulai dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang terakhir, di sana kan Yesus minta minum, ya kan? Kepada seorang perempuan Samaria. Tetapi perempuan Samaria bilang, bagaimana mungkin engkau meminta minum kepadaku yang adalah seorang Samaria? Dan Yesus berkata, kalau engkau haus, maka minumlah air ini dan engkau akan dipuaskan. Seorang perempuan Samaria ini menunjukkan bahwa dia ingin mendapatkan air itu dari Yesus. Itu artinya begini, dia ada satu hasrat, ada satu kerinduan untuk begini, dia ingin mengenal Allah secara pribadi. Di situ sempat disinggung juga tentang worship, ya kan? Tentang penyembahan. Engkau menyembah Allah yang kau tidak kenal, tetapi aku menyembah Allah yang aku kenal, ya kan? Di situ juga dikatakan bahwa God is spirit, ayat 24. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia haruslah menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Terus yang ketiga, Lukas pasal yang ke-17 yang menjadi nats renungan kita saat ini. Ada ke-10 orang kusta. Ada dua tafsir di sana. Yang pertama ada yang berkata bahwa ke-10-nya itu adalah orang Samaria. Ada tafsir yang kedua, yang 9 itu Yahudi dan yang ke-10 itu adalah Samaria. Yang datang kepada Yesus untuk mengucap syukur. Dia adalah orang Samaria. Gitu. Ada berbeda pendapat. Gitu. Kalau saya lebih condong melihat bahwa ke-10-nya itu orang Samaria. Karena tidak mungkin orang Yahudi dan Samaria berjalan bersama-sama. Sedangkan mereka di sana, firman Tuhan berkata, mereka berjalan bersama-sama, ya kan? Lukas pasalnya ke-17, ayat yang ke-11 tadi. Terus, kejadian itu di mana? Halo? Firman Tuhan berkata, menyusur perbatasan Samaria dan Galilea ketika ia memasuki suatu desa. Jadi wilayah mereka saat itu ada memang satu wilayah yang adalah penduduknya orang Samaria. Ya contohlah kalau kayak kita di sini kan ada yang namanya desa Maranatha, ya toh? Ya kan ada desa yang mungkin mayoritas Kristen semua, gitu kan? Ada kayak begitu. Mungkin mereka di sana seperti itu. Jadi ada satu perkampungan yang penduduknya itu orang Samaria. Dan kebetulan ke-10 orang kusta ini datang kepada Yesus ketika
di desa itu. Ingat loh, orang kusta itu dikesampingkan. Bagi mereka, kusta itu bukan alasan medis. Kalau sekarang kan kusta bisa disembuhkan ya, gitu, karena ada obatnya. Tapi kalau bagi orang Israel pada saat itu, mereka lebih berpikir ke arah teologis. Jadi kalau orang yang kena sakit kusta, dia pasti kena kutuk dari Allah. Itu pemahamannya mereka. Gitu. Jadi konsep teologis klasik gitu. Jadi kalau orang diberkati, dia pasti hidupnya benar. Tetapi kalau ada orang susah, orang sakit kusta, pasti hidupnya tidak benar, hidupnya pasti berdosa. Itu cara berpikirnya orang Yahudi. Gitu. Nah, waktu ke-10 orang kusta ini datang kepada Yesus, Yesus berpesan begini, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Jadi waktu mereka dalam perjalanan, mujizat terjadi. Amin. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka kaget, tiba-tiba sembuh. Tetapi dari ke-10 orang ini, mereka terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang banyak terus pergi saja, tidak datang kepada Yesus untuk mengucap syukur. Tetapi golongan yang satu, hanya 1 orang. Hanya 1 orang. Dia yang datang kepada Yesus mengucap syukur dan sambil memuliakan Allah. Ini the good attitude. Amin. Nah, sebagai orang yang percaya, kita mesti memiliki yang namanya the good attitude. Jadi kita bukan hanya sekedar dipanggil untuk beriman saja. Amin. Halo. Amin. Kita bukan hanya sekedar dipanggil untuk berpengharapan saja, tetapi begini, kita dipanggil untuk membangun diri kita. Ingat loh, kitab 1 Korintus berkata, segala sesuatu diperbolehkan. Amin. Tetapi tidak segala sesuatu membangun. Nah, kalau diri kita ingin berkualitas, cobalah kita berpindah dari sebuah kehidupan begini. Jangan hanya berdasarkan ini benar nggak ya, ini salah nggak ya, ya kan? Bukan hanya berdasarkan benar atau salah, tetapi kita mesti berpindah kepada satu zona kehidupan yang berkata begini, ini membangun atau tidak? Yang membangun itu pasti benar, amin. Tetapi yang benar belum tentu membangun, betul ya? Ya kan? Jadi bukan hanya sekedar benar atau salah. Jadi orang yang melakukan benar saja, dia belum tentu membangun dirinya. Jadi ada satu step yang lebih tinggi, yaitu begini, bukan hanya sekedar benar atau salah, tetapi ini adalah sebuah kehidupan kita ingin berkualitas atau tidak. Amin. Terkadang kan kita orang Kristen begini kan, ini benar ya, ini salah nggak ya, ya kan, seperti itu ya. Ngerokok benar nggak ya, gitu kan, benar nggak ya, gitu. Ini bukan hanya sekedar boleh atau tidak, tetapi ini adalah sebuah kehidupan yang mesti berkualitas, yang mesti kita bangun. Dan terkadang kita ikut-ikutan. Kita berpikir kalau banyak orang udah pasti benar tuh, ya kan? Yang salah jadi benar kalau banyak. Betul apa tidak? Hah? Halo? Ingat gak gambar itu, gambar yang ada 2 jalan tuh, ya kan? Banyak orang menuju ke kegelapan, hanya 1 orang saja. Ini sebenarnya berbicara mengenai bagaimana cara kita bersikap dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Meskipun sendirian, tapi kalau kita tahu itu adalah kebenaran, so lakukan saja. Just do it. Lakukan saja, tidak peduli apa yang dikatakan orang. Entah kita dibilang so kudus lah, ya kan, seperti itu, so benar lah. Tapi ya kalau kita tahu itu adalah kebenaran, meskipun kita melangkah seorang diri, jadi ini berbicara mengenai keputusan yang kita ambil. Dan seorang Samaria, hanya 1 orang loh. Coba kalian berpikir ya. 1 orang mengambil keputusan yang berbeda, di mana yang lain itu tidak ngikut, ya kan? Coba kalian posisikan dirimu seperti orang Samaria ini. 1 orang. Teman-temannya pasti udah
nggak usah datang, kita kan sudah sembuh, ya kan, nggak usah kembali, ya kita kan sudah sembuh. Dia kan Yahudi kan, kita kan Samaria nih, ya kan, ngapain, yang penting kan kita sudah sembuh, ya kan, ngapain kita mau berterima kasih, ngapain kita mau mengucap syukur, ya kan. Yang penting kan kita sudah sembuh, kita udah dapat yang kita inginkan. Kebanyakan orang kayak begitu tuh, ya kan. Tetapi satu orang Samaria ini mengatakan, tidak, saya harus kembali. Ya sudah, kalau kalian mau pergi, nggak apa-apa, pergi aja gitu. Tapi saya mau kembali, saya mau berterima kasih, saya mau sujud menyembah, sebab dia sudah melakukan mujizatnya dalam kehidupan. Amin. Terkadang kita kan begitu kan, ke gereja, ya kan, ke persekutuan, maunya diberkati saja. Waktu dapat berkat, gerejanya dilupa, persekutuannya dilupa, ya kan. Sudah diberkati secara finansial, waktu ada basar tidak mau beli, pelitnya minta ampun. Yang pelit bertobat ya. Seperti itu. Terkadang kita kan begitu kan, udah diberkati lupa Tuhan. Dulu waktu masih susah, masih kremos. Kremos itu apa ya kepanjangannya? Saya bilang kremos, langsung ada kayak begini. Ya kan? Dan ini yang kita pelajari pada malam ini, guys, yaitu begini. Marilah kita belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya ingat waktu tahun 2018 kemarin gitu, ada yang ngalamin gempa. Ya kan? Coba lihat waktu setelah gempa itu kan, 2018 September, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan rohani. Konser doa lah, kalau yang untuk yang Kristen ya, konser doa lah, gereja mulai penuh gitu. Tapi kalau sebelumnya coba lihat, ya kan? Terkadang masalah itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Makanya kalau saya lihat, kalau ada kejadian yang terjadi kayak gempa, itu di sisi lain gitu, ini dalam tanda kutip, di sisi lain saya itu mengucap syukur sebenarnya. Kenapa? Karena dengan cara itu orang-orang pada ingat Tuhan. Aduh, Tuhan sudah mau mati di gempa ini. Semua kiamat tuh. Ya kan? Langsung ingat Tuhan. Tapi kalau bagaimana kalau hidup normal-normal saja? Aduh. Kayak ibarat kalau kayak kalian bawa mobil, ya kan? Kalau jalan tol mulus tanpa lubang, ya kan? Ngantuk apa tetap terang mata? Hah? Pasti ngantuk, ya kan? Tapi coba kalau jalan aspalnya meleleh, ya toh? Tuh aspal meleleh ya? Hah? Iya. Ya tahu aspal meleleh? Aspal meleleh itu maksudnya begini, aspal yang belum jadi. Ya, masih batu-batu. Pasti langsung terang mata, ya toh? Seperti itu. Nah, kehidupan kita juga terkadang seperti itu. Kalau semuanya mulus, ya kan? Semuanya ada, kita terkadang lupa Tuhan. Hari Minggu, aduh Tuhan, so capek. Ibadah jam 6 lagi. Ada di sini gerejanya ibadah jam 6? Ada. Ada? Tidak ada? Ada. Ada. Oh, saya pikir jangan bilang tidak ada ya. Apalagi kalau jemaat GKST bilang tidak ada ibadah jam 6, itu bohong besar. Hah? Iya kan? Atau mungkin karena tidak pernah ke gereja jadi tidak tahu. Tidak ada stok kakak gitu. Ya tidak pernah ke gereja ya makanya nggak tahu jadwalnya. Atau ibadah kalau gereja GPID kan itu kan ibadah ada yang jam 6. Gitu. 9. Kayak Evata itu ibadah pagi jam berapa? Hah? Jam 5:30. Ada yang gereja Evata sini? Tidak ada. Setengah 6. Oh, tidak ada.
Kalau GPID ibadah pagi jam berapa biasa? 9. Jam 9. Ada yang jam 6? Ada. Nggak ada ya? Ada. Kalau Pantai Kosta ada satu gereja ibadahnya jam 6, itu gereja besar yang di bawah itu yang di pertokoan. Itu jam 6. Jam ada. Kalau Evata kalau nggak salah ada yang jam 6. Ada tuh? Iya. Aduh Kak, ibadah jam 6. Biar dia nanti kami ibadah sore. Pas sore teman ajak nonton, ya nggak jadi ibadah. Ibadahnya di bioskop. Makanya kalau di kota besar, bioskop itu kadang dipakai buat ibadah, ya kan? Kalau pagi itu buat ibadah. Supaya apa gitu? Supaya orang Kristen beribadah, itu saja tujuannya. Bukan mau buat tren yang nyentrik tidak gitu. Supaya berpikir begini, oh iya, ibadah sekalian ke mall, misalnya begitu ya. Buat ibadah pagi jam 6 supaya begini, satu hari itu bisa lebih panjang, bisa lakukan kegiatan lain. Betul ya? Seperti itu. Itu semuanya dibuat supaya begini, kita semuanya menjadi orang yang hidup beribadah. Amin. Yang selalu tahu mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan yang tahu mengucap Syukur. yang tahu berterima kasih. Kalau hidup kita selalu bersyukur, bukan hanya dalam keadaan senang saja, tetapi dalam keadaan susah pun kita mengucap syukur. Saya percaya hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Meskipun nilai mulai anjlok, ada Tuhan, so dapat E lagi. Ada yang dapat E semester kemarin? Ada? Rangga. Ada apa tidak ini? Aduh Kak, malu kita. Ada kayaknya tapi malu. Atau dapat D? Atau C? Ada. Aduh Kak, dapat C karena kebanyakan ibadah. Bertobat jangan jadikan ibadah jadi alasan. Iya kan? Aduh, kita so aktif ibadah tapi dapat C. Ya itu salahmu karena tidak belajar. Mulai atur waktu. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Saya berdoa bukan hanya ketika kalian menjadi mahasiswa, ketika kalian terjun di dunia kerja. Kalau kalian belajar untuk terus mengatur waktu, ya kan, memanage, memprioritaskan segala sesuatu, mana yang penting dan mana yang baik, seperti itu. Ini satu kehidupan yang dibangun dan ini jadi modal penting. Amin. Kehidupan yang selalu bersyukur. Kalian terjun di dunia kerja. Ini kan para ekonom tuh. Iya. SE semua ini kan nanti akhirnya tuh. Iya. Hah? SAK. Ada yang esket sini, ada yang esket nggak? Angkat tangan yang esket. Esket. Tahu esket nggak? Tidak. Sarjana. SE, ini semua SE semua nanti kan ya? SAK. Hah? SAK, SM, SAK itu apa ya? akuntansi. Oh, akuntansi. Oke, baik ya. SM itu manajemen. Iya. Iya. Artinya begini, kalian semuanya akan terjun menjadi seorang yang ada di kantor-kantor ya kan? Di perbankan, ya kan? Terus ada yang di perbankan, di kantor-kantor. Terus mungkin ada yang di asuransi. Aduh Kak, janganlah kalau di asuransi. Enggak lah gitu. Itu semua itu bisnis yang ini juga yang legal. Ada yang terjun jadi trader saham misalnya. Guys. Ada yang sini biasa-biasa main saham. Atau Kak, kita SE so mau jadi hamba Tuhan. Oh bagus, puji Tuhan, iya kan? Iya kan? Ada yang begitu ya. SE mau jadi hamba Tuhan. Angkat tangan. Kayaknya ada, saya lihat aura-aura pendeta, ada kayak brother kita yang kode itu kayaknya aura-aura pendeta. Nah, itu. Kamu bro, itu kamu. Amin. Panggil apa tadi? Vikaris apa? Tadi panggilnya apa tadi? Vikaris apa tadi? Evangelis. Evangelis ya, aura-aura pendeta ya kan. Badannya saja kayak badan pendeta. Iya kan? Ya artinya begini, brother and sister, hidup ini bukan singkat, ya kan? Hidup ini akan terus berjalan dan ini modal penting. Apa yang saya sampaikan saat ini modal penting bagi kita. Itu untuk selalu mengucap syukur, jangan lupakan Tuhan.
Amin. Amin. Di dalam segala hal, di dalam pekerjaan, di dalam kalian membangun bisnis dan usaha nanti mungkin ke depan hari. Ketika ada target yang tidak tercapai, kalian tidak nyesal tetapi mengucap syukur. Bangun itu dari hari ini. Amin. Jadi tidak ada satu pressure, tidak ada satu tekanan yang membuat engkau stres. Kalau engkau begini, selalu mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Katakan kepada teman samping kiri kanan, mengucap syukur. Mengucap syukur. Ucap syukur. Oke, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Pemain musik datang ke depan. Kita nyanyikan pujian yang simple. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Puji King. Ya. Ini kuat nggak ya kamu musik? Berapa kilo bro? Aduh 90 kilo. Kasihan juga ininya drumnya. Apa? 30. Oke, kunci G. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan. Katakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, mari sama-sama nyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Mari buka kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan. Tuhan adakan. Syukur bagi Tuhan. Syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu. Musik mengalun dengan lembut. Mari semuanya kita pejamkan mata di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami kembali belajar untuk membangun sebuah kehidupan yang selalu mengucap syukur buat segala yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Kami tahu bahwa dengan kami mengucap syukur, kami setuju bahwa di setiap situasi yang kami alami ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Bukan saat senang saja, tetapi di saat susah, di saat duka, di saat kami menderita, di saat kami melarat, di saat mungkin kehidupan
yang semakin sulit. Kami belajar untuk mengucap syukur karena kami tahu bahwa ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Hari ini pun juga kami belajar melalui firman-Mu bahwa kami sebagai orang yang percaya, kami menjadi orang yang tidak hanya datang kepada Tuhan kalau butuh saja atau kalau ada maunya saja. Kami datang pada Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali hadir meneguhkan kami, yang kembali mengajarkan kami. Dan ini bekal bagi kami sebagai orang yang percaya untuk kami selalu bersyukur bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Sambil mengangkat tangan anugerah yang Kau beri hari ini, Tuhan ada dapat syukur kembali dengan lembut. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi, sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari Tuhan adakan syukur. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih. Amba sudah selesai berkata-kata saat ini.